Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang terhormat, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta, yang kami hormati, Kepala BKD Kabupaten Rembang atau yang mewakili, Kepala BKPP Kabupaten Bojonegoro atau yang mewakili, Kepala BKPSDM Kabupaten Semarang atau yang mewakili, Kepala BKPSDM Kabupaten Brebes atau yang mewakili, Kepala BKPSDM Kota Kediri atau yang mewakili, yang kami hormati, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta, serta seluruh peserta pelatihan dan hadirin yang berbahagia. Upacara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 5 golongan 2 angkatan 6 sampai dengan 11 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta pada hari Senin tanggal 19 September 2022 dimulai. Laporan kesiapan peserta upacara pembukaan telah siap dilaksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan penyelenggaraan yang disampaikan oleh Asesor SDM Aparatur Ahli Muda PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andus Mirza Era Punagi, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, yang kami hormati Kepala BKD Kabupaten Rembang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nur Salam Wahid, SH MSc, selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja, yang kami hormati Kepala BKSDM Kabupaten Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sri Purwaningsih Esa, selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan ASN, yang kami hormati Kepala BKSDM Kabupaten Brebes, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Eri Nur Afan, Sarjana Komunikasi, selaku Sop Koordinator Pengembangan Aparatur, yang kami hormati Kepala BKPP Kabupaten Bojonegoro atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala BKSDM Kota Kediri atau yang mewakili. Yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional widyaswara serta fungsional yang lain selaku koordinator dan subkoordinator bidang di PPSDM Regional Jakarta, para peserta pelatihan dasar CPNS Gelombang 5, golongan 2, angkatan 6 sampai dengan 11 tahun anggaran 2022 yang saya banggakan, serta para tamu hadirin yang berbahagia. Mengawali acara pembukaan kegiatan ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan inayahnya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir dalam acara pembukaan acara ini yang diselenggarakan secara hibrid. Sehubungan dengan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS yang diselenggarakan oleh PPSDM Regional Jakarta, perkenalah kami selaku panitia penyelenggara menyampaikan laporan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.05/346 Tahun 2021 tanggal 7 April tentang pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13/K-1-PDP-07 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kemudian Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14/K-1-PDP-07 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Penyelenggaraan diklat. Tujuan pelatihan dasar
CPNS bertujuan untuk membentuk PNS yang profesional dan berkarakter, yaitu PNS yang dapat menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam melaksanakan tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan: 1. Pelatihan dasar CPNS gelombang 5 golongan 2 angkatan 6 sampai dengan 11 tahun anggaran 22 yang berlangsung dari tanggal 4 Juli sampai dengan 24 September 2022 yang dilakukan secara distance learning mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Kedua, metode pelaksanaan pembelajaran. Peserta melaksanakan pembelajaran mandiri yang dilaksanakan melalui pembelajaran Massive Open Online Course atau MOOC dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Pembelajaran dilaksanakan secara distance learning menggunakan metode pembelajaran daring secara langsung dan daring secara tidak langsung. Kemudian kegiatan habituasi atau off campus, seluruh peserta melaksanakan aktualisasi ini di unit kerja sesuai dengan tempat penugasan peserta saat ini selama kurang lebih 30 hari dan akan dilakukan monitoring dan penilaian pada unsur sikap perilaku dan penguatan kompetensi teknis bidang tugas atau PKTBT oleh mentor pada instansi masing-masing. Kemudian kegiatan klasikal dilakukan setelah off campus di PPSDM Regional Yogyakarta. Kurikulum pelatihan dasar CPNS gelombang 5 golongan 2 angkatan 6 sampai dengan 11 tahun 2022 terdiri dari agenda sikap perilaku bela negara, agenda nilai-nilai dasar PNS, agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agenda habituasi, penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Jumlah peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 5 golongan 2 angkatan 6 sampai dengan angkatan 11 tahun 2022 adalah sebanyak 240 peserta yang berasal dari Kabupaten Rembang 90 orang, Kota Kediri 100 orang, Kabupaten Brebes 19 orang, Kabupaten Semarang 30 orang, Kabupaten Bojonegoro 1 orang. Saat ini hadir 238 orang, 2 orang tidak dapat hadir dikarenakan alasan kesehatan dan yang bersangkutan akan diberikan penugasan oleh masing-masing fasilitator pelatihan. Dan ditambah 2 orang peserta yang berasal dari gelombang 4 sehingga total hadir pada saat ini 240 orang. Tenaga pengajar pelatihan dasar CPNS gelombang 5 golongan 2 angkatan 6 sampai dengan angkatan 11 adalah pejabat struktural serta widyaswara di lingkungan PPSDM Kemendagri dan PPSDM Regional Yogyakarta, pejabat eselon 2, 3, dan 4 dari berbagai kabupaten kota. Dan pada kesempatan kami mohon Bapak Kepala PPSDM Kemendagri Yogyakarta yang kami hormati berkenan untuk memberikan sambutan pengarahan dan sekaligus membuka secara resmi pelatihan dasar CPNS gelombang 5 golongan 2 angkatan 6 sampai dengan 11 tahun anggaran 22 dengan metode blended learning hari ini, hari Senin tanggal 19 September 2022. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya, penyempatan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan untuk menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur R. Agus Irawan MP, dipersilahkan. Satukan langkah bersama kita untuk Indonesia, siap melayani dalam demokrasi, jaga persatuan berdasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, berpadulah keragaman, bangun bersama-bangsa, kobarkan semangat bangun negeri, bersama kita berkarya di pemerintahan dalam negeri Republik Indonesia. Penyematan diikuti oleh seluruh peserta pelatihan. Satukan langkah bersama kita untuk Indonesia, Perwakilan kembali ke tempat semula. dalam demokrasi, jaga persatuan berdasar Pancasila. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta, sekaligus membuka secara resmi acara pada hari ini, ditandai dengan ketukan palu. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur R. Agus Irawan MP, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita sekalian. Yang saya hormati Kepala BKPP Kabupaten Bojonegoro atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala BKD Kabupaten Rembang atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Semarang atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Brebes atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala BKPSDM Kota Kediri atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak Ibu Senior Widyaswara yang telah hadir secara langsung pada kesempatan hari ini, yang saya hormati para pejabat struktural serta pejabat fungsional tertentu selaku koordinator bidang dan subkoordinator bidang di lingkungan BPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta, juga yang saya hormati para panitia dan khususnya para peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 5 tahun 2022 yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya pada siang hari ini kita dapat bersama-sama hadir mengikuti acara pembukaan pelatihan dasar CPNS umum gelombang 5 golongan 2 Angkatan 6 sampai dengan 11 tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan secara klasikal atau tatap muka. Sebelumnya, izinkan saya pada kesempatan hari ini menyampaikan permohonan maaf. Sedianya acara ini akan dibuka oleh Bapak Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, namun pada saat bersamaan beliau juga ada acara pembukaan di Jakarta sehingga menugaskan saya untuk
menghadiri sekaligus membuka Latsar tahap klasikal gelombang yang kelima tahun 2022. Dan yang kedua, saya juga mohon maaf ada keterlambatan tadi terkait dengan acara pembukaan ini, sehubungan saya juga ada kegiatan yang bersamaan. Peserta Latsar CPNS yang saya banggakan, pertama saya mengucapkan selamat kepada saudara sekalian yang telah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Latsar CPNS ini. Latsar ini merupakan momen yang penting bagi saudara sekalian, mengingat saudara ini akan diangkat menjadi PNS penuh 100%, dan tentunya ini adalah entering level bagi saudara memasuki dunia birokrasi. Untuk itu, saya berharap selama mengikuti tahap klasikal ini, saudara-saudara sekalian betul-betul dapat memanfaatkan sebaik-baiknya momen yang sangat penting ini, di mana pada tahap terakhir, yaitu tahap klasikal ini, merupakan tahap yang merupakan muara dari tahapan atau agenda-agenda yang sudah saudara ikuti sebelumnya. Tentunya pada tahap klasikal ini, saudara betul-betul mampu mengkristalisasi berbagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah saudara peroleh sebelumnya. Para peserta Latsar CPNS yang saya banggakan, pelaksanaan Latsar CPNS merupakan representasi penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 secara tegas disebutkan bahwa setiap CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Selain itu, seiring dengan telah di-launchingnya Core Values ASN Berakhlak yang merupakan akronim dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai nilai-nilai dasar ASN yang merupakan fondasi untuk membangun budaya kerja birokrasi, maka aparatur pemerintah dituntut kesiapannya untuk bisa menyesuaikan diri, merubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. Atau diharapkan Anda harus bisa merubah mindset sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional, regional, maupun global. Amanah sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat di tengah perkembangan lingkungan strategis yang tadi saya sebutkan, diharapkan saudara nanti dapat mewujudkan Smart ASN dan Indonesia Emas tahun 2045 serta dalam mendukung employer branding ASN bangga melayani bangsa. Berdasarkan hal tersebut dan sebagaimana kita pahami bahwa perubahan adalah suatu yang pasti. Dulu hampir semua pekerjaan kita dilakukan secara manual atau konvensional dan sangat birokratif. Bahkan bagi sebagian kalangan menilai ini sebagai hal yang sangat menghambat. Namun sekarang dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi secara global dan kini menuju era revolusi industri 4.0 yang serba menekankan pola digital, serba cepat, dan tentu sangat terbuka, maka untuk menghadapi tantangan tersebut, kita perlu mengembangkan potensi dan kemampuan kita sesuai dengan perkembangan dunia digital agar tidak tertinggal dan mampu membuktikan bahwa ASN mampu menjawab tantangan zaman. Untuk itu diperlukan desain diklat yang tepat
dan terukur bagi CPNS sebagai awal pembentukan karakter dan kompetensi sesuai tuntutan jabatan. Saudara para peserta Latsar yang saya banggakan, pada saat saudara sekalian ditetapkan sebagai ASN, pada saat itu juga secara otomatis bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menyelenggarakan pelayanan publik yang prima. Selain itu, perlu saudara sekalian ketahui, menjadi seorang ASN tidak hanya bekerja secara normal, secara rutinitas atau business as usual. Saya harapkan saudara harus peka, tanggap, adaptif, dan inovatif serta kompetitif terhadap dinamika perkembangan lingkungan yang tadi sudah saya sampaikan. Saya tekankan di sini bahwa ASN memiliki peran sentral dalam mewujudkan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat dan dirasakan manfaatnya dalam berbagai aspek kehidupan melalui 3 fungsi ASN, yaitu yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga adalah menjadi perekat dan pemersatu bangsa dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Para peserta Latsar dan hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal bagi saudara sekalian. Semoga sukses, ikuti seluruh rangkaian acara dan tata tertib yang diperlukan oleh penyelenggara, dan laksanakan serangkaian tugas selama pelatihan berlangsung, baik yang diberikan oleh narasumber, tenaga mengajar, maupun witaswar. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bertugas kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan ini. Semoga saudara sekalian dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelatihan ini dengan penuh tanggung jawab. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin tanggal 19 September tahun 2022, pelatihan dasar CPNS umum gelombang 5, golongan 2 angkatan 6 sampai dengan 11 tahun anggaran 2022 secara resmi atas nama Bapak Kepala BPSDM Kemendagri saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pembacaan doa oleh Bapak Suprandoko, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan namin, hamdan syakirin, hamdan yukafi maidah. Ya rabbal hamdu kama yanbaghi li jalil adimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul di ruang ini dalam rangka acara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil formasi umum golongan 2 angkatan 6 sampai 11 tahun 2022 dalam keadaan selamat tanpa rintang yang berarti. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti diklat ini. Ya Allah, sumber dari segala ilmu, anugerah kepada kami ilmu yang bermanfaat,
kepahaman yang luas, dan amalan yang selalu Engkau terima selama kami mengikuti pelatihan ini. Dan anugerahilah kepada kami kemampuan untuk dapat melaksanakan di tempat tugas yang kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah yang Maha mendengar, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ya Allah, kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan peserta upacara pembukaan telah selesai dilaksanakan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan dasar CPNS gelombang 5 golongan 2 angkatan 6 sampai dengan 11 tahun 2022 pada hari ini secara resmi telah selesai. Kami ucapkan selamat mengikuti pelatihan. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Para peserta silakan berdiri. Bapak Ibu tamu undangan. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu tamu undangan dari setiap BKP SDM untuk dapat melakukan foto bersama dengan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta beserta jajaran.